Selamat sore Bu Sri. Hai, selamat sore. Halo, apa kabar? Kabar baik, semoga semuanya baik juga ya. Ya, amin. Gimana, Hari gimana? ini Bu, saya mau mempertanyakan nih, mungkin banyak orang yang belum tahu nih soal SBU. Mm-mm, Nah, saya mau ingin tanyakan soal SBU nih. mm-mm. Apa sih SBU itu? Oke, SBU ini yang dimaksud itu perkiraan kalau saya nggak salah itu yang saya tangkap ya. Kemungkinan itu yang Masnya tanyakan itu SBU JK, SBU Jasa Konstruksi mungkin ya, atau yang lain. Mungkin yang SBU dulu yang biasa. Oke, SBU untuk kontraktor ya. Ya. Oke, SBU untuk kontraktor itu umumnya itu mereka itu pakai SBU JK atau SBU Jasa Konstruksi. Ada SBU lain itu kemungkinan itu kalau beliau bergerak di bidang listrik itu ada SBU JPTL atau SBU Jasa Kelistrikan. Nah, mostly kontraktor dia akan pakai yang untuk SBU JK, SBU Jasa Konstruksi. Nah, SBU Jasa Konstruksi itu diterbitkan oleh Kementerian PUPR. PUPR yang di bawahnya itu ada instansi-instansi lain seperti Asosiasi Konstruksi atau yang dulunya itu juga ada instansi lain yaitu LBJK. Nah, ada lain selain itu adalah BNSP. Jadi BNSP itu adalah salah satu badan atau instansi yang terkait di dalam satu kesatuan PUPR itu. Nah, untuk BNSP dia mengeluarkan untuk sertifikat kompetensi untuk konstruksi atau untuk SBU. Jadi sebelum SBU JK atau SBU Jasa Konstruksi itu terbit, yang diperlukan adalah sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan yang beliau ini sudah dimandatkan dari PUPR juga. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi dari BNSP tersebut, maka kita harus lanjutkan masuk ke asosiasi konstruksi yang dinamakan akan ada sertifikat lagi yang keluar, yaitu KTA, Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konstruksi. Setelah itu, barulah kita berlanjut ke SBU JK. Umumnya, orang yang ditanyakan hanya SBU JK saja. Seperti itu. Oke deh Bu, tentang soal SBUJK, kenapa sih sertifikat SBUJK ini diperlukan gitu? Untuk apa? SBUJK itu diperlukan dan wajib untuk pekerjaan konstruksi atau umumnya dibilang untuk kontraktor. Kalau perusahaan tersebut di bidang kontraktor atau konstruksi, wajib punya SBUJK karena jantung atau senjata kontraktor itu adalah SBUJK itu. Jadi kalau perusahaan kontraktor atau konstruksi belum punya SBU, artinya dia belum dibilang valid sebagai kontraktor atau perusahaan konstruksi, atau beliau belum bisa melakukan pekerjaan kontraktornya itu secara optimal. Kegunaannya buat apa? Satu, memang mendelegasikan perusahaan tersebut sebagai kontraktor. Kedua, adalah untuk kepentingan lain, yaitu apa? Untuk pemakaian mungkin tender, bidding, di pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan kontraktor tersebut, beliau harus melampirkan SBU tersebut. Yang ketiga adalah untuk invoicing. Apabila beliau tidak punya SBU, let's say PL atau penunjukan langsung, beliau tidak punya SBU, maka beliau akan dikenakan pajak yang sangat besar. Yaitu perkiraan itu di sekitar bisa 4%. Bisa dikenakan potong pajak langsung 4%. Dan itu nilai 4% itu sebenarnya besar untuk nilai tender tertentu. Nah, makanya itu wajib, lebih baik kontraktor ngurus atau punya SBU daripada kena pajak 4%. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat krusial yang tiga-tiganya itu tiga-tiga dari yang saya sebutkan tadi itu, makanya mengharuskan perusahaan kontraktor itu wajib punya SBU. Jadi sebegitu pentingnya. Seperti itu. Harus punya ya berarti ya? Wajib. Wajib punya. Kalau tidak punya, udah dipastikan perusahaan tersebut kemungkinan untuk dapat pekerjaan itu sangat kecil. Seperti itu. Oke Bu, terus ada lagi nih, ada apa aja sih jenis-jenisnya? Oke, jenis atau let's say kita dibilangnya bidang ya, bidang konstruksi. Oke, konstruksi itu dibagi dua. Satu, konstruksi pelaksana. Yang kedua
adalah konsultan. Konsultan itu dia bisa perencana. Oke, kita bahas satu-satu ya. Konstruksi pelaksana itu, let's say, saya harus buka catatan karena ini banyak. Oke, siap. Daripada nanti kita salah ya. Oke. Pertama, konstruksi pelaksana. Konstruksi pelaksana itu dibagi menjadi 2. 1, umum. 2, spesialis. Umum itu apa saja? Umum di sini ada 2 kriteria. 1, bangunan gedung. 2, bangunan sipil. Jadi kontraktor harus tahu, saya masuk kriteria yang mana sebagai kontraktor. Apakah umum atau spesialis? Let's say kita bicara tentang umum dulu, karena umum itu hanya short ya, cuman 2 aja, makanya saya jelaskan. Pertama, bangunan gedung. Bangunan gedung memiliki 9 subbidang. 9 subbidang itu lebih jelas lagi ya. Let's say saya akan terangkan satu-satu. Bangunan gedung itu ada 9 ya. Pertama, persyaratannya beliau harus memiliki KBLI di dalam NIB perusahaan tersebut. Diawali dengan digit 4. 41011 dan 41012 dan seterusnya. Di dalamnya itu ada apa saja? Konstruksi bangunan hunian. Artinya si kontraktor tersebut pekerjaannya adalah membangun untuk perumahan-perumahan tertentu. Itu maksudnya hunian. Yang kedua adalah konstruksi perkantoran. Itu masuk BG 0. Ini saya urutkan satu demi satu ya Mas ya. Jadi 01, BG 02 dan seterusnya. Yang kedua adalah konstruksi gedung perkantoran. Yang ketiga, konstruksi gedung industri. Gedung industri ini yang dimaksud adalah pabrik ya. Mungkin kontraktor itu membangun pabrik di kawasan tertentu atau di luar kawasan. Yang keempat, konstruksi gedung perbelanjaan seperti ya mall atau mungkin grocery shop dan lain-lain. Terus next yang 5 itu adalah konstruksi gedung kesehatan. Gedung kesehatan sini dimaksud adalah rumah sakit, klinik, lab untuk kesehatan dan sebagainya. Yang keenam, konstruksi gedung pendidikan. Pendidikan di sini adalah gedung sekolahan, bisa dari sekolahan paling rendah sampai paling tinggi, termasuk sampai universitas atau mungkin SD, SMP sampai SMA, baik itu swasta atau non swasta. Terus yang ketujuh, konstruksi gedung penginapan. Gedung penginapan di sini seperti hotel atau untuk penginapan yang lain ya, mungkin di bawahnya hotel, itu juga harus masuk di situ. Terus yang ke-8 adalah BG 008, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga seperti sport center, GOR, itu masuk di kriteria itu. Terus yang ke-9 adalah konstruksi gedung lainnya. Konstruksi gedung lainnya itu apa? Adalah beberapa pembangunan gedung yang tidak tertera atau tidak tertuang dari BG 01 hingga 08. Jadi apabila kita untuk pembangunan gedung lain tapi tidak ada di kriteria 1 sampai 8, beliau bisa memasukkan ke BG 009 atau dengan nilai KBLI 41019. Itu hanya untuk BG saja memiliki 9 subbidang. Oke, next. Kita masuk ke bangunan sipil. Bangunan sipil itu orang lebih simpelnya dia itu pasti itu akan mengerjakan pekerjaan jalan raya dan lain-lain. Nah, B atau disingkat dengan BS. BS sendiri terbagi menjadi 20 subbidang. Nah, KBLI-nya akan masuk mulai dari digit 42101 atau BS 01. Pertama, konstruksi bangunan sipil dan jalan, artinya pembangunan jalan. Bangunan jalan itu bisa jalan di let's say kayak di perumahan atau jalan raya atau jalan-jalan terpencil yang lainnya. Itu masuk di BS 001. Yang kedua adalah bangunan sipil jembatan dan layang, flyover dan underpass. Oke. Yang ketiga, konstruksi jalan rel kereta api ya. Yang keempat adalah konstruksi jaringan irigasi dan drainase. Itu seperti gorong-gorong ya,
dan sebagainya. Yang kelima, konstruksi bangunan sipil pengelolaan air bersih. Air bersih ini untuk masuk boleh ke semua bangunan gedung, kriteria untuk bangunan gedung yang tertera di BG ya. Jadi untuk pengelolaan air bersihnya kita bisa masuk di BS 005 dengan KBLI 42202. Nextnya yang keenam adalah konstruksi bangunan sipil prasarana dan sistem pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Di sini adalah bangunan sipil untuk prasarana dan sarana sistem ya. Dimaksud bukan pembangunan untuk gedungnya, gedung pengolahan limbah, bukan ya. Melainkan untuk sistem dan sarana saja. Yang ketujuh adalah konstruksi bangunan sipil dan elektrikal. Nah, ini itu biasanya itu untuk sebelum ada arus masuk itu. Ini bukan untuk instalasinya ya, adalah bangunan sebelum diinstal listriknya. Itu dimasuk di BS 07. Yang BS 08 adalah konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk sarana dan prasarana transportasi. Yang ke-9, konstruksi sentral telekomunikasi. Apa bedanya 09 dan 08? Kalau yang ke-8, konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk sarana prasarana transportasi. Artinya untuk kereta api, untuk bis, dan untuk lain-lain. Kalau yang telekomunikasi dia lebih umum, lebih general. Nomor 10, konstruksi bangunan sarana sumber daya air. Sumber daya air itu di sini adalah air pada dasarnya ya, bukan yang air bersih. Kita sudah pisahkan antara air dan air bersih. Oke, yang ke-11 adalah konstruksi bangunan pelabuhan, bukan perikanan. Pelabuhan. BS 011. Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan khusus di 12. Jadi kita mau masuk di mana nih? Perikanan atau pelabuhan. Oke. Yang ke-13 adalah konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi. Ini konstruksi untuk bangun ya, bukan instalnya ya. Kita belum bicara sampai install. Yang ke-14 adalah konstruksi bangunan sipil pertambangan. Yang ke-15 adalah konstruksi bangunan sipil panas bumi. Yang ke-16 adalah konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga. Oke, yang ke-17 adalah konstruksi bangunan sipil lain-lainnya. Yang ke-18 masih ada lagi bangunan sipil fasilitas pengolahan produksi kimia. Di sini adalah untuk kimia ya. Yang ke-19 adalah bangunan sipil fasilitas militer dan peluncuran satelit. Yang ke-20 konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya. Limbah lainnya itu yang belum termasuk di dalam limbah sebelumnya. Ini kalau yang BS ini dia sudah lumayan detail dibanding bangunan ya. Oke, untuk umum hanya punya 2 kriteria saja, yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. Nextnya kita lanjut ke spesialis. Spesialis ini banyak macamnya. Termasuk 1, persiapan lahan, ada 8 subbidang atau biasa disebut PL. Nextnya KK, konstruksi khusus, ada 16 subbidang. Atau KP, konstruksi pabrikasi, itu ada 2 subbidang saja. PA, penyewaan peralatan hanya 1. Ini penyewaan peralatan ini hanya 1 untuk peralatan konstruksi saja. Di luar penyewaan peralatan non konstruksi tidak harus punya SBUJK. Artinya dia harus memiliki mungkin dokumen lain. Tapi untuk SBUJK yang keluaran PU hanya khusus untuk penyewaan peralatan konstruksi saja, untuk pekerjaan-pekerjaan yang mendukung dalam pekerjaan konstruksi. Yang paling biasanya ini familiar dan banyak orang itu masuk di IN atau instalasi. Ini ada 4 subbidang. Dan yang terakhir adalah PB, penyelesaian bangunan. Ada 11 subbidang. Ini biasanya itu ada di finishing. Dia spesialis finishing. Oke, kita kembali ke yang spesialis ya. Spesialis pertama PL, dimulai digitnya KBLI 43110 atau PL01. Ini adalah pembongkaran. Artinya dia itu semacam
sebelum dilakukan rekonstruksi, dia bisa melakukan pembongkaran ulang. Itu masuknya di PL01. Yang kedua adalah pengerukan. Yang ketiga adalah penyiapan lahan konstruksi. Yang keempat adalah pekerjaan tanah. Yang keenam adalah pembuatan pengeboran sumur air tanah. Ini hampir-hampir sudah masuk ke SI ya. Pelaksanakan pekerjaan utilitas. Oke, utilitas ini agak familiar. Saya akan bacakan untuk uraiannya ya. Mencakup survei dan penyelidikan lapangan termasuk tes atau uji dengan solder atau bor. Pemboran, ekstraksi material untuk keperluan konstruksi pada bangunan gedung dan bangunan sipil. Yang kedelapan adalah survei penyediaan lapangan. Ini biasanya itu sudah harus dimiliki sebelum melakukan penyiapan lahan. Pondasi konstruksi itu masuk di KK01, konstruksi pembangkit listrik tenaga air, konstruksi kontrol gate masuk KK03, konstruksi perlindungan pantai, pengerjaan lapis, serit, pekerjaan konstruksi kedap air, pekerjaan konstruksi kedap suara, pekerjaan aspal, pekerjaan berbutir. Itu masuk di 09. Dan KK10 itu ada pengeboran dan injeksi semen atau drilling atau biasa disebut grounding. Terus nextnya ya 11 adalah pemasangan rangka dan atap atau roof covering. Yang KK12 adalah pekerjaan struktur beton. Nextnya konstruksi struktur beton pasca tarik. Berarti konstruksi beton ada 2 ya. Konstruksi terowongan, pekerjaan konstruksi tanah, api, pemasangan kerangka baja, pekerjaan konstruksi pabrikasi bangunan gedung, pekerjaan konstruksi pabrikasi bangunan sipil. Itu sudah masuk di KP atau konstruksi pabrikasi. Konstruksi pabrikasi sudah hanya 2 saja. Terus nextnya peralatan sudah saya jelaskan di awal. Ini harus punya KBLI 43905. Ini khusus untuk yang penyewaan peralatan. Hanya satu subbidang saja untuk penyewaan peralatan. Nextnya adalah IN. IN ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang IN. Saya akan jelaskan. 1. Instalasi mekanikal. 2. Instalasi telekomunikasi. 3. Instalasi peralatan infrastruktur pembangunan dan manufaktur. 3. Instalasi minyak dan gas. Keempat, instalasi sungai dan udara, konstruksi ya. Instalasi elektronika, instalasi elektronika hanya 1 yang masuk di PR, yang masuk di PUPR. Yang lainnya nanti kita akan bahas lagi untuk di SUJPTL lebih detailnya. Kalau ini instalasi elektrikal saja untuk di bangunan. Oke, nextnya adalah yang IN07. Itu adalah instalasi saluran air atau plumbing. Yang ke-8 instalasi pendingin dan ventilasi udara. Yang ke-9 adalah instalasi pengolahan air untuk pembangkit listrik. Yang ke-11 instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan. Yang ke-12 adalah instalasi sinyal telekomunikasi kereta api. Oke, 13 instalasi pemanas geotermal. 14 instalasi meteorologi, kimia dan geofisika. Nextnya untuk instalasi sudah, kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir adalah penyelesaian bangunan atau finishing. Nah ini jarang nih, ini masih banyak peluang untuk kontraktor ya, karena jarang sekali kontraktor yang memiliki KBLI atau mengambil pekerjaan ini. Ya, karena ini masuk ke spesialis, banyak kontraktor yang bergerak di bidang ini, tapi biasanya mereka itu belum dilakukan secara perorangan. Nah, tapi buat Anda-Anda yang bergerak di bidang ini, tolong persiapkan diri ya. Karena penyelesaian bangunan ini pekerjaannya itu masuk ke spesialis dan kebanyakan mereka enggan untuk ngurus ini karena
beliau-beliau ini hanya akan ngambil pekerjaan subkon saja, padahal peluangnya juga lumayan besar. Yang pertama adalah di KBLI 43301 atau PB01. Ini adalah pekerjaan pemasangan dan kaca dan aluminium. Yang kedua, pekerjaan pasangan kaca dan aluminium sudah. Yang kedua, pekerjaan lantai, dinding, peralatan, sanitizer, dan plafon. Ini untuk menjadi satu subbidang. Next adalah dekorasi interior. Nextnya adalah pemasangan ornamen, pekerjaan seni. Nextnya adalah khusus pengecatan. Next adalah pembersih dan perapian bangunan gedung atau bangunan sipil. Artinya dia setelah finishing semua, dia hanya melakukan cleaning saja. Next adalah landscape atau pertamanan, lebih simpelnya dibilang. Kemudian adalah pemulihan lahan, pekerjaan konstruksi. Ini juga masuk pekerjaan yang sangat jarang diambil oleh kontraktor, padahal ini peluangnya juga sangat besar untuk di pemulihan lahan ini. Artinya itu pemulihan lahan itu apa? Ketika pekerjaan itu selesai, maka pekerjaan kontraktor adalah memulihkan lagi, seperti akan mengembalikan saluran-saluran air yang sudah ketimbun pada saat pasca pekerjaan konstruksi, atau memulihkan lagi penghijauan. Itu juga sangat penting. Jadi untuk SBU dan subbidangnya itu adalah sedemikian banyaknya, jadi agak susah kalau kita harus ingat satu-satu ya. Pastinya yang paling pertama itu kita fokus hanya di pekerjaan kita saja, apa itu aja yang nanti bisa dikonsultasikan ke kita, karena kalau harus mengingat semua satu-satu dan itu bukan di bidangnya, nanti akan lumayan wasting time juga. Tapi kalau yang ingin sekali tahu lebih dalam sih welcome, silahkan. Seperti itu. Dari semua yang tadi sudah dijelasin nih Bu, berapa lama sih proses pembuatannya kira-kira? Oke, kalau untuk proses pembuatannya sih sebenarnya cepat. Karena untuk sekarang, untuk sistem kepengurusan legalitas, semuanya kan kita lebih transparan ya, lebih terbuka. Makanya sebenarnya itu untuk berapa lamanya itu tentatif. Maksudnya karena kita bicara itu berapa lama itu pastinya setelah dokumen lengkap. Terkadang perusahaan untuk melengkapi dokumen inilah yang benar-benar kita take time. Kita let's say bicara berapa lama? Saya bilang 1 minggu. 1 minggu untuk pekerjaan kita selesai, itu terhitung dari dokumen lengkap. Untuk melengkapi dokumen-dokumen sebelumnya ini itu 1 minggu belum tentu cukup, belum tentu selesai. Nah, tapi bagus lagi kalau perusahaan juga aware ya, apa yang diperlukan oleh perusahaan itu, bagaimana untuk mengantisipasi ketika dapat pekerjaan mereka ready untuk dokumen-dokumennya, mereka juga tertib secara administrasi, mungkin perpajakan dan lain-lain. Itu juga akan sangat memudahkan perusahaan sendiri untuk kepengurusan dokumen-dokumen yang lain, karena terkadang kita semua by system sekarang ya yang masuk di OSS atau One Single Submission. We never know, kita nggak tahu ya. Terkadang itu sistemnya sedang tidak baik-baik saja, atau lagi error, atau lagi bagaimana. Nah itu nanti kan di luar kendali kita. Yang saya bilang harusnya itu 1 minggu selesai, tapi ada beberapa kendala yang dari instansi tersebut atau dari PUPR nanti ada kendala atau perubahan sistem bagaimana, itu di luar yang saya sebutkan 6 hari, let's say 1 minggu itu tadi. Terus nih Bu, bagaimana sih Bu proses pembuatan SBUJK ini biasanya? Kalau untuk prosesnya, pastinya kita ngikutin perusahaan sendiri bagaimana, mau proses yang kayak gimana. Karena ada memang perusahaan yang mau detail prosesnya, mengikuti prosesnya satu-satu, ataukah prosesnya itu kita yang handle semua. Nanti dari tim kita Raja Wali, apabila perusahaan Bapak atau Ibu mau ngurus untuk dokumen SBU ini, silakan hubungin tim-tim kita. Pasti tim-tim kita juga akan ngasih panduan bagaimana caranya, apa aja yang harus dipersiapkan, terusan berapa lama prosesnya itu sebenarnya bagaimana. Nah nanti semua kita akan guide dari tim kita, siap sedia
kapanpun itu silahkan konsultasi, karena kita juga akan memberikan konsultasi gratis. Apapun yang kendalanya, masalahnya apa, bagaimana, silahkan saja langsung komunikasi sama tim-tim kita, seperti itu. Gimana sih Bu, kita bisa nemuin PT Raja Wali di mana sih biasanya? Kalau PT Raja Wali itu bisa silahkan langsung datang ke kantor kami, ada di Satria Square, itu di Tambun Utara. Bisa langsung ngambil keluar tol Bekasi Timur, bisa langsung direct. Itu nggak lama kok, paling sekitar 15 menit sampai. Atau bisa silahkan langsung cek Google, di Google juga tersedia. Dari Google juga langsung bisa komunikasi sama kita, karena di situ ada alamat email, ada WhatsApp, ada nomor telepon, semua sudah tertera di situ. Ataukah di Instagram ada, di Facebook silahkan, di TikTok ada. Kita juga akan memberikan beberapa edukasi yang apabila perusahaan memerlukan memerlukan edukasi tersebut, silahkan masuk ke link-link kita atau YouTube kita yang sudah ada. Karena kalau perusahaan mau tahu saya perusahaan seperti ini harus bagaimana, silahkan. Kalau males nih komunikasi karena saya pengen tahu dulu, silahkan buka link-link kita, seperti itu. Oke, nanti kita akan juga ngasih kasih tahu apa-apa aja yang perlu diperlukan perusahaan, harusnya bagaimana. Nanti ikutin aja kita video-video kita atau link Instagram atau yang lain kita. Silahkan, kita sama-sama belajar dari situ, karena setiap hari kita harus upgrade kan. Apalagi kita dengan berjalannya perkembangan sekarang ini adalah apalagi kebijakan pemerintah itu yang selalu berubah. Jadi biar perusahaan juga tahu, biar perusahaan itu mengerti saya sebagai pelaku usaha harus bagaimana. Saya sebagai pelaku usaha, ini sekarang trennya apa, ini yang diperlukan apa, dan bagaimana prosesnya. Saya juga berharap pelaku usaha juga tahu dan memahami situasi sekarang itu sudah makin canggih, makin keren ya. Informasi bisa didapat dari mana saja. Atau kalau emang nggak jelas, pengen telepon, pengen WA, silahkan. Kami welcome. Seperti itu. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih banyak. Have a good day. Iya. Di video selanjutnya. Iya. Dadah.